mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam Yohanes 14 ayat 15, kata firman Tuhan demikian, jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dia bersama-sama dengan dia. Amin. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menurut firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Inilah firman Tuhan. Barang siapa mencintai Tuhan, harus ia mentaati perintah-perintah Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin, haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan.
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, nama-Mu yang kudus, mulia, kudus Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sucikan hati kami Bapa untuk terima firman-Mu. Kuasai hidup kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapakku Tuhan Yesus. Engkau ajaib, Engkau agung, Engkau sempurna. Kami adalah hamba orang berdosa Tuhan. Kami gak ada arti apa-apa, tapi kami menjadi berarti oleh karena Engkau sangat mencintai, mengasihi kami Tuhan. Ampun ya Bapa. Kuduskan hidup kami Tuhan, pimpin hidup kami. Maka sangat kami butuh firman-Mu sebagai makanan supaya hidup kami sehat, rohani kami sehat. Kalau kami menjadi pelaku firman-Mu, taat kepada firman Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber keajaiban, sumber kekuasaan, sumber segala-galanya itu berasal dari Engkau. Dan kami datang kepada Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral di atas segala-galanya. Kuduskan sebentar kami baca firman-Mu. Layakkan hamba yang berdosa ini Tuhan. Ampun. Hamba akui kami orang berdosa Tuhan, tapi dilayakkan membaca firman Tuhan, dilayakkan untuk berikan firman. Itu semua karena anugerah-Mu dan berkat Tuhan melimpah atas Bapak, Ibu, Saudara kami semua. Bapa, aku hamba-Mu, sebentar baca firman-Mu dan sebentar Kau urapi, dan kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Senin pagi tanggal 31 Januari 2022. Berarti atas rahmat anugerah Tuhan, Tuhan sudah pelihara kita secara penuh 1 bulan. Dari sejak kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022, tanggal 1 Januari, sampai hari inilah hari yang terakhir di tanggal 31 Januari 2022. Fakta, bukti bahwa Bapak, Ibu, Saudara semua dicinta sama Tuhan Yesus. Terbukti Tuhan Yesus cinta kita semua, yang pelihara hidup kita, yang tidak pernah kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara semua dicukupkan oleh Tuhan. Apapun kebutuhan kita dari sejak awal sampai saat ini bukti pula Yesus adalah awal dan akhir. Buktinya dari 1 Januari sebagai awal Tuhan sudah melihara hidup kita. Dari tanggal 31 Desember 2021 memasuki awal 1 Januari 2022, dan saat ini tanggal 31 Januari 2022. Berarti Tuhan baik kepada Bapak, Ibu, Saudara semua. Tuhan pelihara semua karena anugerah Tuhan. Oleh itu mari kita mau lebih cinta Tuhan. Seperti dengan pujian ini, saya diizinkan Tuhan menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, karena Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Kita dari awal kita mencintai Tuhan sampai akhir pun hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Januari. Besok kita sudah memasuki 1 Februari, yaitu berkaitan
bertepatan pula dengan hari raya Imlek bagi keluarga Tionghoa, ya, dari kita bangsa Tionghoa, bangsa yang dipilih sama Tuhan. Setiap kita berbeda-beda suku bangsa, tapi kita menjadi satu keluarga di dalam kasih Tuhan, karena kita semua ciptaan dari Tuhan Yesus Bapa kita. Oleh itu kita bersyukur, oleh karena itu kita bersyukur, terima kasih, dan kita mau baca firman Tuhan supaya kita dapat kekuatan dari firman-firman yang kita baca. Kita mendapat makanan rohani supaya menjadi dasar kita melangkah. Supaya kita tidak melangkah menurut kehendak daging kita, tapi kita melangkah ada standarnya, Bapak Ibu ya. Bukan standarnya masing-masing. Kalau standar kita manusia tidak ada standar kebenaran. Standar sumber kebenaran datang dari Bapa kita, Allah kita yang besar, Yahweh, Adonai Elohim, itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca kitab 1 Samuel pasal 27 dari ayat 1 sampai 12, Bapak ya. Waktunya memang singkat, Bapak ya, karena kitab Samuel ini hanya 31 pasal. Berarti ini 27, 28, tinggal berapa hari lagi kita akan mengakhiri kitab 1 Samuel, dan nanti selanjutnya akan memasuki 2 Samuel. Kita mau sabar saja, yang penting kita kerjakan, Bapak ya. Laun-laun kelakon ya, biarpun pelan-pelan, tapi kita jalan daripada kita tidak jalan sama sekali, Bapak ya. Kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca dari ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud, lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang bersama-sama dengan dia itu, kepada Ahis bin Maoh, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Ahis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Ahis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Ahis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi, dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkan hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing, domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Ahis. Jika Ahis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yermael, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud, itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Ayat 12 terakhir. Tetapi Ahis mempercayai Daud, sebab pikirnya tentulah ia telah membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia kepada Tuhan, yang cinta kepada Tuhan. Keadaan apapun bisa berubah, tapi kita perjuangkan, Bapak Ibu, cinta kita, setia kita, ketaatan kita tetap konsisten sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang cinta Tuhan Yesus, yang setia, dan mari kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan. Memang untuk menjadi pelaku firman butuh waktu, Bapak Ibu ya. Tidak mudah, sebab masalahnya kita hidup masih di daging ya. Bukti nyata, ini Daud. Pada Daud itu disertai Tuhan, Daud dicinta Tuhan, tapi namanya manusia bisa masih menurut daging. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini penuh kedagingan. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan, supaya dapat mengurangi perkara-perkara daging. Biarpun ada, tapi makin hari persentase makin kecil. Bukti nyata nih,
Daud sebagai manusia yang dibela Tuhan dan diurapi Tuhan, tapi daging masih ada. Bukti daging apa? Ini bukti. Daud di ayat 1, ya, dia takut sama Raja Saul. Ya, coba kita lihat di sini. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Coba ini. Jadi berarti kesimpulannya, Daud namanya manusia masih punya rasa takut. Karena dia takut dikejar Raja Saul, takut dibunuh. Maka kita juga sama, saudara. Menghadapi pandemi COVID-19 ini, setiap kita punya rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa bimbang, segala macam takut nanti kena COVID, kena Omikron, hanya sakit dan belum tentu sembuh. Mohon maaf, takut mati. Sama. Daud ini takut dibinasakan oleh Saul, takut mati. Ini pikirannya secara daging manusia. Makanya Bapak Ibu kalau lihat ya, dari ayat 1 sampai 12, semua statement-statement Daud diikuti oleh perasaan kemanusiaan daging. Tidak ada satu kata pun kalimat yang mengandalkan Tuhan. Ini, coba kita koreksi diri Bapak ya. Kita juga sama seperti Daud, sama. Kita sebagai manusia, saya sebagai pendeta juga, hamba Tuhan juga masih manusia. Bisa saya ikuti kelemahan-kelemahan saya, masih bisa terjadi. Ya, oleh karena itu, kalau kita sering kali baca firman Allah, menyadarkan kita seperti hari ini, kita terima firman Tuhan, menyadarkan supaya jangan sampai kita dikuasai oleh daging, perasaan takut, rasa cemas. Sebab perasaan takut, cemas itu di luar firman Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara, melalui firman Tuhan mengajar kita, supaya kita serahkan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Saya kasih satu ayat. 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus. Haleluya, puji Tuhan. Kita terus bersuka cita. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tuhan yang pelihara kita. Serahkanlah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Seperti Daud, rasa khawatir. Kita manusia juga punya rasa khawatir. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Namanya Yesus yang sanggup pelihara kita. Dia katakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ada sentral hidup kita, Yesus Kristus, yang sanggup pelihara kita. Di saat kita menghadapi pergumulan, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, tapi kita punya Yesus. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Haleluya. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biar kita berserah total kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 dan 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak atas kita. Kita serahkan hidup kita. Seperti Daud rasa khawatir, kita sebagai manusia bisa rasa khawatir, rasa takut, tapi melalui firman Tuhan hari ini, serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Namanya Yesus, satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Haleluya.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas di minggu yang terakhir pada hari Senin ini. Jangan lupa serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran kita seperti Raja Daud harusnya serahkan kepada Tuhan. Sebab hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Yesus akan pelihara kita. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.